Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Geograf Minang Channel. Oke, kali ini kita bahasnya belum lanjutan yang provinsi ya, tapi ini postingan bonus untuk kamu yang mau uji coba KSM tanggal 1 sampai 5 ya. Nah, ini ada beberapa soal prediksi KSM Geografi terintegrasi tahun 2023. Semoga ada yang keluar, tapi ini kan cuman prediksi ya, jadi jangan berharap bahwa soalnya ini gitu, tapi cuman prediksi kita aja. Oke, kita masuk ke soal pertama. Dalam Al-Quran ada beberapa ayat yang menjelaskan tentang fenomena gunung berapi. Salah satunya adalah dalam surah At-Takwir ayat 3. Wa idal jibalu suyirat, dan apabila gunung-gunung dihancurkan. Meletusnya Gunung Semeru yang berada di Kabupaten Lumajang, Jawa Timur, mengakibatkan banyak pemukiman penduduk yang tertutupi oleh debu vulkanik dari gunung tersebut. Masyarakat yang rentan terkena dampaknya di daerah kaki Gunung Semeru mengungsi di berbagai lokasi yang telah disediakan oleh pemerintah daerah setempat. Prinsip geografi yang diterapkan pada informasi tersebut adalah apakah deskripsi, distribusi, interrelasi, atau kronologi. Nah, kita lihat ya, ada 4 prinsip dalam geografi itu. Yang pertama ada prinsip persebaran. Kalau prinsip persebaran, dia berbicara tentang bagaimana persebaran fenomena di muka bumi ya, yang cenderung tersebar dan tidak merata. Terus, prinsip interrelasi, ini prinsip yang dalam geografi itu menyatakan hubungan timbal balik ya antara gejala yang satu dengan gejala yang lainnya. Contohnya di sini nih, misalnya fenomena banjir yang terjadi akibat penebangan hutan di wilayah hulu. Nah, itu fenomena banjir diakibatkan oleh penebangan hutan. Terus kekeringan yang berkepanjangan sebagai dampak adanya La Nina, itu antara alam dengan alam. Terus ada 3 prinsip deskripsi, itu prinsip ya geografi yang berkenaan dengan cuman memaparkan suatu fenomena, baik dia memaparkannya itu secara teks atau secara tabel, diagram, peta, atau video. Terus ada prinsip korologi. Nah, prinsip korologi ini gabungan dari semua prinsip ketiga di atas. Itu dia mengkaji persebaran, interrelasi, dan deskripsi di suatu wilayah. Nah, kondisi wilayah akan memberikan ciri khas pada kesatuan gejala, fungsi, dan bentuk. Misalnya nih, dapat diketahui bahwa sering terjadinya longsor di zona selatan Jawa Barat karena morfologinya yang berbukit-bukit. Selain itu, mungkin juga dipengaruhi oleh aktivitas manusia yang membuka hutan untuk lahan pertanian atau memotong lereng untuk jalan. Nah, mari kita cek. Jawabannya adalah interrelasi. Kenapa interrelasi? Karena di sini bahasanya Gunung Semeru ya, yang berada di Kabupaten Lumajang, Jawa Timur, yang mengakibatkan banyak permukiman penduduk yang tertutupi oleh debu vulkanik dari gunung tersebut. Nah, masyarakat yang rentan terkena dampaknya di daerah kaki Gunung Semeru mengungsi di berbagai lokasi yang telah disediakan oleh pemerintah daerah setempat. Jadi hubungannya gara-gara Gunung Semeru meletus, itu banyak masyarakat yang terkena dampak. Tapi di sini ini ya, kayaknya lebih ke korologi ya. Kenapa korologi? Karena di sini ada kata sebaran nih. Berbagai lokasi ini kan termasuk prinsip persebaran. Jadi ini jawabannya korologi ya, kalau lebih tepatnya. Nah, ini dijelaskan deskripsinya dapat ya, letusan Gunung Semeru di Kabupaten Lumajang, Jawa Timur. Terus interrelasinya juga dapat, yaitu karena itu banyak pemukiman tertutupi oleh debu vulkanik. Terus sebarannya juga dapat, masyarakat terkena dampaknya di daerah kaki gunung nih, di sebarannya Semeru mengungsi di berbagai lokasi. Nah, sebaran. Ini kronologi nih tepatnya ya. Ya, ini kronologi ada di jawaban ini. Oke, lanjut soal berikutnya. Nah, ini soal pilihan ya. Yumbitu lakum bihi zara'a wa zaituna wa nakhila wal anaba wa min kulli samarat inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Ayat di atas merupakan salah satu dalil yang menjelaskan mengenai sumber daya yang telah Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada manusia, yaitu dalam bentuk sumber daya alam energi, sumber daya alam ruang, nabati, atau hewani. Nah, kita lihat terjemahannya ya. Jadi ini surat An-Nahl ayat 11.
Terjemahannya itu dia menumbuhkan bagi kamu dengan air hujan itu tanam-tanaman, zaitun, korma, anggur, dan segala macam buah-buahan. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar ada tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang memikirkan. Nah, di sini kata kuncinya dengan air hujan itu. Jadi yang kata kuncinya air hujan ya, bukan tanaman ini. Jadi air hujan ini sebagai sumber daya apa dia? Nah, jelas sekali ya kalau air itu dia sumber daya energi. Kalau sumber daya ruang itu berkaitan dengan kegunaan suatu ruang gitu ya. Ruang tempat tinggal, terus ruang wisata gitu. Kalau nabati lebih ke tumbuh-tumbuhan. Terus hewani. Tapi di sini kata kuncinya ini ya, air hujan itu tanam-tanaman. Jadi yang dimaksud ini lebih ke air hujannya, bukan tanam-tanamannya. Di jawabannya adalah sumber daya alam energi. Soal berikutnya, nah ini peta sinoptik ya. Berdasarkan peta sinoptik di atas, pernyataan yang tidak tepat adalah temperatur sebesar 28 derajat Fahrenheit kah, angin bertiup ke arah barat daya, atau tekanan udara sebesar 19,6 MB, atau tutupan awan sebesar 75%. Nah, ini dia keterangannya ya. Ini mirip sekali gambarnya. Ini stasiun model katanya peta sinoptiknya. Ini adalah suhu. Berarti suhunya 28 derajat Fahrenheit, berarti benar. Terus 27 ini dew point-nya ya. Terus wind speed ini kecepatan angin, knot ini knot ya, garis-garis ini knot. Garis yang setengah ini 5 knot, terus garis yang panjang itu 10 knot. Jadi totalnya itu ada 15 knot. Lanjut 196 ini adalah tekanan udaranya. Nah, cara bacanya ini ya. Jika angka awal merupakan angka kecil 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, maka tambahan angka 10 di depan angka simbol. Jadi jadinya 10, 9, 6 gitu. 19,6 gitu ya. Nah, ini dia cara bacanya untuk barometric pressure-nya atau tekanan udaranya. Jadi jawabannya yang tekanan udara sebesar 1019,6 milibar ini benar ya. Kemudian tutupan awan itu 75% ya, benar nih. Amount of cloud cover atau penutupan awan itu sekitar 75%. Nah, angin bertiup ke arah barat ini tidak ada ini ya, ini merupakan arah datangnya angin gitu. Anginnya berasal dari mana? Jadi wind direction, arah datangnya angin itu berasal dari southwest ya, dari tenggara. Di sini bilangnya bertiup ke arah barat daya. Jadi jawaban ini pernyataan yang tidak tepatnya adalah ini ya, angin bertiup ke arah barat daya. Nah, kamu bisa nih pelajari ini ya. Ingat aja ini suhu, ini tekanannya. Tekanan dalam membaca tekanan itu lihat angka depannya ya. Kalau besar dia ini, kalau angkanya besar maka tambah angka 9 di depan angka simbol tadi gitu. Terus kalau dia kecil dia tambah 10, kemudian koma di huruf yang keempatnya gitu. Angka yang keempat jadinya 110,19,6 gitu. Nah, ini peta sinoptik nih kalau di KSM jarang keluar, tapi di OSN sering ya. Nah, tapi siapa tahu akan keluar di KSM kali ini gitu. Lanjut soal berikutnya. Walaqad akhadna ala fir'auna bisinini wa naqsim minas samarati la'allahum yadhakkarun. Ini surat Al-A'raf ayat 130 di atas menjelaskan pada kita bahwa fenomena tersebut telah terjadi sejak masa kaum terdahulu. Fenomena yang dimaksud pada ayat di atas adalah, nah kita lihat nih lengkap terjemahannya ini. Dan sesungguhnya kami telah menghukum Fir'aun dan kaumnya dengan mendatangkan musim kemarau yang panjang dan kekurangan buah-buahan supaya mereka mengambil pelajaran. Jadi fenomena yang dimaksud di sini adalah musim kemarau ya. Nah itu. Ini soal selanjutnya. Terdapat berbagai jenis tanah yang dapat dibedakan berdasarkan tekstur, sifat, warna, komposisi, dan lainnya tergantung pada faktor yang mempengaruhi pembentukan tanah itu sendiri. Berikut ini yang bukan merupakan faktor yang mempengaruhi pembentukan tanah adalah, nah, jadi yang mempengaruhi pembentukan tanah itu ada 5 ya. Iklim, organisme, bahan induk, topografi atau relief, ini sama ya. Terus waktu.
Jadi selain dari ini berarti ini ya katanya ini kan yang bukan ya. Nah, nanti jawabannya adalah pergerakan lempeng. Nah, faktor pembentukan tanah ini kamu wajib hafal nih caranya. Bisa disingkat aja huruf depannya ya. IOBTW. IOBTW, iklim, organisme, bahan induk, topografi, waktu. Pergerakan lempeng. Jadi jawabannya yang ini, yang bukan itu pergerakan lempeng. Nah, itulah beberapa soal yang dapat diprediksi ya. Semoga dapat menambah pengetahuan kamu atau menambah khazanah perluasan bahasan-bahasan soalnya. Jangan lupa di-subscribe dan tuh bunyikan tombol notifikasinya agar kamu tidak ketinggalan postingan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.